Halo semuanya, kali ini kita akan memulai tutorial dengan menggunakan teknik flag. Di mana teknik flag ini kita gunakan untuk dapat mengeksekusi kode program, baris kode program maupun blok kode program ataupun fungsi hanya satu kali saja. Jadi ini bisa digunakan untuk mengirim notifikasi misalnya, ataupun teman-teman bisa menggunakan untuk kebutuhan yang lain. Sebagai contoh, nanti ketika teman-teman membangun proyek IoT, katakanlah kita ingin mengirimkan notifikasi ke Telegram, mengirimkan notifikasi ke Blink, ataupun ke platform lainnya, pada saat sensor membaca suhu di atas 35 derajat Celcius. Jadi notifikasi hanya dikirim satu kali, walaupun suhu 35 derajat Celcius itu berlangsung selama berjam-jam, seperti itu. Nanti pada saat suhunya turun kembali di bawah ambang batas, maka dia akan menunggu kembali untuk suhunya naik. Pada suhunya melewati ambang batas kembali, baru mengirim notifikasi lagi, sehingga notifikasinya tidak dikirim terus-terusan, melainkan hanya satu kali saja pada saat melewati ambang batas. Seperti itu teknik flag contoh penggunaannya. Dan nanti kita akan belajar menggunakan teknik flag ini untuk diterapkan pada Arduino Uno terlebih dahulu, karena konsep dasarnya ada di sini. Dan teman-teman nanti kita akan gunakan sensor DHT22 untuk menaikkan dan menurunkan suhu, dan untuk eksekusi kode programnya akan muncul di serial monitor. Oke, kita mulai membuat wiringnya. Teman-teman silakan tambahkan DHT-nya. Di sini saya menggunakan DHT22, tentu saja teman-teman bisa menyesuaikan DHT yang lain ya. Mau DHT11, DHT12, dan lainnya. Untuk DHT22, kita akan hubungkan VCC-nya ke 3 volt, ataupun teman-teman di simulator ini bisa hubungkan ke 5 volt, tidak masalah. Kemudian teman-teman juga perlu hubungkan bagian SDA, ini adalah untuk pin datanya. Saya akan hubungkan ke pin 11, dan teman-teman juga hubungkan pin ground-nya ke ground. Jadi seperti itu. Untuk pin NC-nya, ini biarkan kosong, tidak terhubung kemanapun. Oke, kita akan mulai kode programnya di Arduino IDE terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman buka Arduino IDE-nya. Di sini kita akan menggunakan library DHT11 ataupun DHT22 dari Adafruit. Jadi teman-teman silakan sketch include library, kemudian manage libraries untuk menambahkan library-nya, dan tunggu pada proses pengunduhan list library-nya. Dan jangan lupa pastikan komputer teman-teman terhubung ke internet pada saat ingin menginstall library. Pada saat sudah terbuka library manager-nya, teman-teman cari DHT dan tunggu sampai proses loading selesai. Sedang proses pencarian, nanti teman-teman install library yang dari Adafruit. Oke, scroll ke bawah. Teman-teman akan menemukan DHT Sensor Library seperti ini. Dan untuk teman-teman yang menggunakan ESP32 misalnya, bisa gunakan Sensor Library for ESP-X. Karena sensor ini dioptimisasi untuk digunakan pada ESP32. Karena di sini kita akan menggunakan Arduino, oleh karena itu kita akan gunakan DHT Sensor Library. Teman-teman install, dan pada saat video ini dibuat, versi yang paling baru adalah versi 1.4.3. Jadi teman-teman sesuaikan dengan versi yang akan digunakan. Versi yang terbaru lebih baik. Oke, pastikan sudah diinstal DHT Sensor Library-nya. Kita close. Kemudian teman-teman buka example-nya, file example, dan cari example untuk DHT Sensor Library. Di situ ada tester. Teman-teman buka untuk bagian testernya. Kita bisa edit langsung di sini. Kita akan hapus dulu untuk pin-nya, komentarnya maksud saya. Di sini kita akan gunakan DHT22. Jika teman-teman menggunakan DHT11,
uncomment bagian ini dan berikan komentar bagian ini. Seperti itu. Saya akan hapus komentar yang lainnya sehingga kode programnya agar lebih ringkas ya. Oke, cukup segini dulu. Saya jelaskan dulu dari paling atas. Kita masukkan sensor DHT-nya. Kemudian pin DHT yang akan kita gunakan diketikkan di sini DHT pin. Tadi kita pada walkWI akan menggunakan pin 11. Oleh karena itu kita ganti DHT pinnya pin 11 dan DHT type-nya DHT 22. Tentu saja sesuaikan dengan jenis sensor DHT yang teman-teman gunakan. Pada bagian setup, kita menggunakan serial monitor, kemudian tampilkan pesan DHT sekian tes. Tentu saja teman-teman bisa menghapusnya. Jadi cukup seperti itu. Bagian DHT Begin ini sebagai inisialisasi untuk sensor DHT dapat bekerja. Dan kita juga butuh delay 200. Sebenarnya teman-teman tidak perlu terlalu lama, misalnya cukup 250. Delay ini fungsinya untuk agar DHT-nya dapat responsif pada saat pembacaan sensor. Tidak terjadi kegagalan seperti itu. Dan kita buat humidity, kemudian temperatur setelah temperatur dalam satuan Fahrenheit. Kita akan hapus temperatur dalam satuan Fahrenheit, cukup gunakan temperatur yang dalam satuan Celcius seperti itu. Dan kode program ini berfungsi untuk mengecek apakah sensornya dapat membaca dengan baik, baik temperaturnya ataupun humidity-nya. Seperti itu. Dan bagian sini untuk temperatur heat index dalam Fahrenheit dan Celcius kita hapus karena kita tidak membutuhkan heat index-nya. Yang kita butuhkan hanya kelembaban dan temperaturnya saja. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa coba compile terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada error. Dan tentu saja kita bisa langsung masukkan di walkWI, Ctrl A, kemudian copy, dan teman-teman paste di walkWI. Seperti itu. Jangan lupa tambahkan library-nya, masuk ke library manager, dan kita ketikkan DHT. Tambahkan DHT sensor library. Seperti ini. Oke, dan kita coba run untuk kode programnya. Teman-teman bisa lihat di sini temperatur dan humidity-nya terbaca. Kita akan coba membuat lebih rapih ya. Untuk pembacaannya tambahkan print line di akhir untuk temperaturnya sehingga nanti ke bawah. Kita coba lagi. Oke, seperti yang teman-teman lihat, sudah berhasil berfungsi sensor DHT-nya. Dan sekarang kita akan mulai menerapkan teknik flag-nya. Tentu saja karena kita menggunakan simulator, jadi delay-nya lebih lama ya. Jika teman-teman menggunakan real device, delay-nya tidak terasa. Hanya 250 milidetik, seperti itu. Untuk teknik flag-nya, kita akan gunakan tipe data boolean. Katakanlah kita ingin mengirim notifikasi ke perangkat lain karena kita bermain di IoT, tetapi kali ini kita akan mengirimkan notifikasinya ke serial monitor. Jadi saya akan hapus bagian untuk menampilkan humidity dan temperaturnya, seperti itu. Dan saya akan buat fungsi yaitu notifikasi atau kirim notifikasi. Tentu saja nanti teman-teman sesuaikan dengan platform yang teman-teman gunakan ya untuk mengirimkan notifikasi.
seperti itu. Dan untuk mengirimkan notifikasi, saya akan mengirimkan ke serial monitor dengan menggunakan serial.println. Seperti itu, ada perhatian. Notifikasi yang akan saya kirimkan adalah menampilkan pesan perhatian suhu terlalu tinggi. Seperti itu, nanti yang tampil di serial monitornya adalah string perhatian suhu terlalu tinggi. Sekarang kita buat dulu untuk variabel penyimpan flag-nya. Kita akan gunakan tipe data boolean. Kita akan buat variabel dengan nama notif, jadi nilainya 0 atau 1. Jika nilainya 0, artinya notifikasi belum dikirim. Jika nilainya 1, artinya notifikasi sudah dikirim. Dan pada saat notifikasi nilainya 1, maka dia tidak akan mengirimkan notifikasi ulang. Seperti itu. Jadi di sini ada pengkondisian. Jika notifikasinya nilainya 0, maka dia akan mengirimkan notifikasi. Tetapi jika tidak 0, ini kode program tidak akan dieksekusi. Sekarang kita buat pengkondisiannya. Kapan notifikasi ini akan dikirim? Pada suhu berapa notifikasi ini akan dikirim? Kita akan buat tipe data float dengan nama variabel ambang batas. Jadi ambang batas ini kita akan gunakan untuk pengkondisian nantinya pada suhu di atas berapa notifikasi akan dikirim. Saya akan tetapkan ketika suhu di atas 50 derajat Celcius, maka notifikasi akan dikirim 50,00 ataupun 50,0 seperti itu. Teman-teman juga bisa menambahkannya 50,1 misalnya karena tipe datanya adalah float, pecahan. Setelah itu kita buat pengkondisiannya. Oke, pengkondisiannya di sini adalah T. T itu adalah nilai dari temperatur dalam satuan Celcius. Dan teman-teman tentu saja bisa melakukan pengkondisian terhadap humidity-nya. Tetapi yang akan kita lakukan adalah pengkondisian terhadap temperaturnya terlebih dahulu. Jika temperatur ini lebih dari ambang batas yaitu 50, maka kita akan ubah value dari notifnya menjadi 1. Oke, di sini harusnya jika notifikasinya 1. Seperti itu karena pada ambang batas notifnya menjadi 1 artinya kirim notifikasi. Dan di sini kita tambahkan N dan notif sama dengan 0. Jadi ketika notifikasinya 0, notifikasi yang ini 0 dan ambang batasnya di atas temperaturnya di atas ambang batas, maka ubah notifnya menjadi 1. Ketika notifnya 1, maka dia akan kirim notifikasi seperti itu. Nah, yang jadi masalah untuk penggunaan algoritma seperti ini, dia akan terus-menerus mengirimkan notifikasi tetap saja karena notifnya langsung diubah menjadi 1. Di sini pengkondisiannya jika notifnya 1, maka dia akan mengirim notifikasi seperti itu. Solusinya, teman-teman bisa pindahkan kirim notifikasi ini ke bagian di dalam if tadi. Jika ambang batasnya jika temperaturnya lebih dari ambang batas dan notifikasinya sama dengan 0, maka kirim notifikasi dan ubah notifnya menjadi 1. Sekarang karena notifnya 1, maka dia tidak akan memenuhi syarat di N-nya, sehingga akan di-skip seperti itu. Dan teman-teman di sini gunakan else if.
Seperti itu. Pada saat temperaturnya kurang dari ambang batas, maka notifnya akan diubah menjadi 0 kembali. Sehingga dia akan menunggu kembali sampai T-nya melebihi ambang batas. Seperti itu, kita akan coba. Oke, di sini suhunya 59 derajat Celcius, bisa teman-teman lihat. Notifikasinya hanya dikirim sekali saja, jadi tidak berulang-ulang terus-menerus, padahal kita letakkan di dalam loop. Seperti itu. Kita turunkan dulu suhunya di bawah ambang batas, yaitu di bawah 50. Sekarang notifikasinya bernilai 0 kembali. Dan teman-teman ketika menaikkan lagi suhunya di atas ambang batas, di atas 50, seperti itu, dia akan mengirimkan notifikasi lagi, kirim notifikasi, karena ketika T di atas ambang batas dan notif sama dengan 0, notif sama dengan 0 itu pada saat dia kurang dari ambang batas. Oleh karena itu, dia akan dikirim lagi notifikasinya. Tetapi tidak akan berulang-ulang, dikirim kembali, seperti itu. Dia hanya dikirim kembali notifikasinya ketika suhu sudah di bawah ambang batas, dan nanti pada saat naik lagi. Pada saat naik lagi di atas ambang batas, maka dia akan mengirimkan lagi notifikasinya. Oke, seperti itu untuk teknik flag. Dapat teman-teman terapkan nanti di proyek IoT teman-teman. Dan teman-teman juga bisa menggunakan teknik flag ini untuk kebutuhan yang lain. Misalnya, teman-teman ingin membaca nilai sensor pada saat terjadi event tertentu saja. Maka gunakan teknik seperti ini. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan di tutorial yang lainnya.